ayat yang ke-23. Ini sebagai pembukanya saja sebentar nanti. Surah 25 ayat yang ke-23. Itu dalam surah Al-Furqan. Allah umpamakan juga orang kafir yang ketika mereka melakukan kebaikan, di sini dikatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal-amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Nanti akan ditunjukkan, oh si A melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan ini. Tapi apa di akhirnya? Allah setelah lihatkan, kemudian diumpamakan, Allah jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Hilang semuanya. Tidak berkesan di sisi Allah sedikit pun. Itu dua perumpamaan kalau orang yang tidak beriman ketika melakukan kebaikan. Jadi terkadang kita kan mengatakan, wah si A baik, si A baik. Tolak ukur baik itu yang pertama syaratnya iman. Baru nanti amalan-amalannya yang mengikuti. Di ayat yang lain banyak sekali perumpamaan. Ini pentingnya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman ketika melakukan kebaikan itu diumpamakan seperti orang yang kehausan, kemudian keluar di tepi jalan, kemudian melihat ketika musim panas ada fata morgana, air. Dia kejar air itu, ketika dia sudah dapatkan, airnya tidak dapatkan, semakin jauh lagi air. Maka itu juga diumpamakan seperti orang kafir ketika melakukan kebaikan, seperti fata morgana. Dikejar, mereka ingin dapatkan balasan, tapi apa yang mereka ingin dapatkan balasan kebaikan tersebut tidak mereka dapatkan. Itu dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat ke-39. An-Nur surah berapa, Ustaz? Surah ke-24 ayat yang ke-39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ayat ke-39. Dan orang-orang kafir, perbuatan mereka itu seperti fata morgana di atas tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi orang yang tidak beriman itu kalau dia beramal seperti fata morgana. Bahkan di ayat lain masih banyak lagi ketika bagaimana orang kafir ketika memakmurkan masjid atau membangun masjid, maka sedikit pun tidak juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka kerjakan. Jadi kan banyak juga ya kita lihat non-muslim kadang bantu bangun masjid atau bangun sekolah, bahwa di sisi Allah apa yang mereka kerjakan juga tidak dinilai. Itu ada dalilnya dalam surah At-Taubah. Jadi banyak sekali contoh-contoh dan ayat-ayatnya di Quran perumpamaan ketika seseorang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya nikmat apa yang paling utama kita syukuri, yaitu nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, nikmat Islam. Bahkan Allah juga berfirman, pentingnya kita beragama Islam. Bahkan keislaman kita ini harus dijaga sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat ke-102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Islam ini juga penting sekali, iman dan Islam. Ini nikmat yang sangat besar sekali di dalam kehidupan kita, yang harus kita rawat, yang harus kita pupuk, yang harus kita jaga dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana menjaga keimanan, bagaimana menjaga keislaman kita? Salah satunya dengan kita selalu mengikuti pengajian dan selalu belajar dengan orang-orang yang baik, dengan bacaan yang baik. Inilah cara memupuk dan menjaga keimanan kita hingga akhir hayat kita, kita terus berada dalam keimanan dan kita terus berada dalam agama Islam. Ini salah satunya. Yang kedua, nikmat yang berikutnya, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan
adanya kesempatan, dengan adanya kesehatan, ini juga memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat belajar ini adalah rizki yang luar biasa, Ibu. Baca Quran, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ini salah satu doa dalam khatam Quran. Ya Allah, berikan aku rizki agar aku bisa baca Quran pagi, siang, dan malam. Jadi sangat bersyukur. Ada orang mungkin diberikan rizki dari segi yang lain, segi materi. Semua diberikan rizki, tapi untuk rizki Quran ini Allah pilih hanya orang-orang yang tertentu, yang betul-betul ada keinginan untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan rizki Quran kepada mereka. Maka ini pentingnya bagaimana kita mengisi nikmat kesehatan dan waktu luang kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia surga yang Allah turunkan ke muka bumi, menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian diwariskan kepada umatnya. Dan ketika umat itu betul-betul berpedoman kepada kitab Al-Quran dan Sunnah, maka ada jaminan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lan tamassaktum bihima lan tadillu abada." Maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya ketika kalian menjadikan dua pedoman ini dalam pegangan kehidupan kalian. Maka ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran. Kalau apapun yang kita miliki, ketika kita tinggalkan, dia akan binasa. Tapi sebaliknya, ketika kita yang meninggalkan Al-Quran, bukan Qurannya yang binasa, akan tetapi kitanya yang akan binasa oleh Al-Quran. Maka ini kebalikan. Ibu punya rumah, ibu punya mobil tidak dirawat, maka rumahnya bisa rusak. Mobilnya bisa rusak. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak peduli kepada Al-Quran, jangan dipikir Qurannya yang akan rusak, tapi sesungguhnya diri kita yang akan rusak. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini kita tidak tertata dengan tuntunan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Diri kita juga akan binasa dan celaka. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu, ketika mereka jauh dari kitab Allah Subhanahu wa taala, contoh orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana yang terjadi? Azab Allah selalu meliputi dalam kehidupan mereka. Kesusahan, kesedihan, duka, bencana selalu menghinggapi dalam kehidupan mereka. Salah satu sebabnya karena mereka jauh dari Al-Quran. Oke, Ibu semuanya, ini sebagai pembuka saja. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi, kita lebih cinta lagi mendalami Al-Quran, karena Al-Quran ini semakin digali, semakin banyak nanti ilmu yang akan kita dapatkan. Mungkin kalimat itu sering terdengar di telinga kita. Ustadz ini nyampaikan tentang sholat, Ustadz ini nyampaikan tentang ikhfa. Tapi terkadang manusia ini sifatnya lupa. Perlu harus diingatkan, perlu harus dikuatkan. Bahkan mungkin walaupun ada ustadz yang lain menyampaikan, ada mungkin satu kata, dua kata yang ada ilmu baru yang kita tidak temukan dengan ustadz sebelumnya. Maka itulah namanya ilmu. Dari kecil dulu kita belajar sholat, sampai meninggal juga harus tetap belajar sholat. Kenapa? Terkadang itulah yang membuat kita lebih mengingat di mana kekurangan-kekurangan kita selama ini ketika kita melaksanakan sholat, atau ketika kita baca Quran. Dari dulu belajar ikhfa. Nah, dengan semakin diulang, mungkin mana yang kurang pas, sehingga nanti semakin pas ketika dipraktekkan. Itu saja sebagai pembukanya, Ibu. Silakan, siapa yang membaca pertama, Ibu? Di sini kita insya Allah ada 5 orang ya Ustaz. Yang ada di sini ada 5 orang. Ada orang ya, Bu ya? Oke, kalau gitu yang pertama. Online Ibu Ayuni dengan Ibu Sari, kita tahu bisa ngaji atau enggak, karena mereka lagi dalam perjalanan. Iya. Insya Allah yang sekarang ada 5 orang yang akan membaca Quran. Ada 5 orang, Bu ya? Jadi ada berapa total? 7 Ustaz. 7 ya, Bu ya? Sekarang surah apa, Ibu? At-Taubah halaman 196 Ustaz. 196. Ya, halaman 196. Iya. Silakan siapa yang membaca pertama, Ibu? Ayat ke 55 sampai ayat ke 59.
kaos dulu ya Ustaz ya. Ya. Kalau kita mau tahu bisa menganalisa itu kita harus hafal dulu huruf-huruf Samsia sama Komariah dulu ya Ustaz. Iya, benar, harus hafal. Yang lebih gampang itu rumusnya gimana? Ya, gimana cara menghafalnya? Kalau kita hafalan makharijul huruf kita kuat, maka akan mudah menghafalnya. Sekarang kita kembali ke makharijul huruf. Mana tahu ajarin? Ya, ini jadi tajwid itu selalu berkaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Kita mengulang pelajaran sebelumnya. Huruf yang keluar dari tenggorokan, ada berapa tempat, berapa huruf Ibu? Yang keluar dari tenggorokan. Catatan makharijul huruf. Ada 3 tempat, 6 huruf. Tempat yang paling bawah itu adalah H dengan Hamzah. Tempat tenggorokan yang tengah H dengan A. Tenggorokan yang atas Kho dengan Awin. Kita tulis dulu semua makharijul huruf. Ini tempat huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada 3 tempat 6 huruf. Nanti akan saya kasih tahu trik cara menghafalnya. 3 tempat 6 huruf. Kemudian huruf yang keluar dari lidah ada berapa tempat, berapa huruf Ibu? Ada 10 tempat, 18 huruf. Ini bayangkan saja gambar lidah. Lidah kita gambarnya melengkung, ujungnya semakin kecil. Nih, bayangkan saja gambar lidah. Huruf yang keluar dari pangkal lidah, huruf apa Ibu? Qaf. Tempat yang pertama. Antara pangkal dengan tengah lidah di depan huruf Qaf, huruf Kaf, tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, Jim, Shin, Ya. Ya, ini tempat yang ketiga. Tempat yang keempat dari tepi lidah paling belakang, huruf Dot. Ini tempat yang keempat. Lengkungan awal lidah, lidah kita semakin melengkung kecil, ini huruf Lam. Tempat yang kelima. Tempat yang keenam antara lengkungan awal dengan ujung lidah, berarti tengahnya, Nun. Tempat yang keenam. Ujung lidah tepat yaitu huruf Ro, ini tempat yang ke-7. Jadi kan ada 10 tempat 18 huruf. Berarti ada 3 tempat lagi. Ujung lidah dengan gusi atas. Ujung lidah, tadi kan terakhir ujung lidah tepat, ini ujung lidah. Ujung lidah gusi atas. Apa hurufnya? Ta, dal, to. Lawannya ujung lidah gusi bawah. Gusi bawah. Hurufnya Zai, Sin, Sod. Ini tempat yang ke-8, ini tempat yang ke-9. Berarti 1 tempat lagi yang ke-10 adalah yang ke-10 ujung lidah dengan gigi atas. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Apa saja hurufnya? Sa, za, zo. Ini huruf yang keluar dari lidah. Sekarang kita masuk huruf yang keluar dari bibir. Saya naikkan sedikit. Ada 2 tempat. Ada 2 tempat, 4 huruf. Tempat yang pertama gigi atas dengan perut bibir bawah. Hurufnya adalah fa. Bertemunya 2 bibir di tempat yang pertama. Tempat yang kedua bertemu 2 bibir. Yaitu ba, mim, waw. Mim, waw.
Wow, ba mim waw. Ya, nanti akan saya kasih tahu trik cara menghafal huruf komariah dan syamsiah. Dulu saya umpamakan cara menghafalnya pakai telapak tangan. Bayangkan ini pergelangan tangan saya ini adalah leher. Kita bagi 3. Huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 3 tempat, bagi 3. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Hamzah dengan H, H dengan A, Kha dengan Alghin. Kelihatan Ustaznya. Mana Ibu? Kan lagi Ustaz lagi ini ya, lagi tangan. Ya, Tadi nggak kelihatan. ya saya tampilkan tangan saya ini, nampak Ibu? Ya. Ya, jadi ini saya umpamakan cara menghafal ketika saya dulu belajar pakai tangan. Bayangkan tangan saya ini adalah tenggorokan, bagi kepada 3 ruas. Tenggorokan bawah itu adalah huruf H dengan Hamzah. Tenggorokan tengah H dengan A. Tenggorokan atas Kha dengan Alghin. Sama seperti huruf izhar. Maka dikatakan izhar halqi itu kenapa? Karena dia keluar dari tenggorokan. Hurufnya sama seperti huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemudian dari telapak tangan ini dibayangkan ini adalah lidah. Pangkal lidah di sini. Pangkal lidah. Huruf Qaf. Antara pangkal dengan tengah di depannya huruf Kaf. Tengah lidah tepat Jim Shin Ya. Tepi lidah kiri kanan huruf Dod. Tempat keluar huruf Dod. Lengkungan awal antara jempol dengan jari kecil ini huruf Lam. Lengkungan kedua huruf Nun. Ujung lidah tepat huruf Ro. Ujung lidah dengan gusi atas Tadal To. Ujung lidah dengan gusi bawah Zai Sin Sod. Ujung lidah dengan gigi atas Tadadho. Baru pindah ke bibir. Tadi kan yang terakhir kali ujung lidah bersentuhan dengan gigi. Sekarang karena dia bukan makrosnya huruf lidah lagi, lidahnya tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir kali bersentuhan adalah gigi. Pindah ke bibir, maka gigi atas bertemu bibir bawah. Lidahnya sudah tidak dipakai lagi. Fa. Fa. Gigi atas dengan huruf bibir bawah. Fa. Tempat yang kedua, bertemunya 2 bibir. Ba, mim, waw. Nah, sekarang kita bagaimana cara menghafal huruf syamsiah dan menghafal huruf qamariyah? Caranya gampang. Kalau kita hafal huruf yang keluar dari tenggorokan, apa saja tadi? Hamzah dengan H, H dengan A, Kha dengan Alghin. Ini adalah huruf qamariyah. Ditambah lagi huruf yang keluar dari bibir. Ada berapa tempat tadi? 4 huruf. Fa, ba, mim, waw. Ini huruf qamariyah juga. Ngafalnya. Jadi kalau kita kebayang huruf tenggorokan dan huruf bibir itu semua huruf qamariyah. H dengan Hamzah dengan H dengan A, Kha dengan Alghin, tambah ke bibir. Fa, ba, mim, waw. Itu huruf qamariyah. Berapa sudah? 6 tambah 4 itu 10. Ada 4 lagi yang belum masuk, jadi kan 14. Gimana cara ngafalnya? Ambil yang di pangkal lidah. Dari pangkal, perjalanannya dari belakang. Berarti dari belakang nomor 1 adalah huruf Qaf. Yang kedua huruf Kaf. Dari ke atas. Baru yang berarti sudah ada 12. Mana 2 lagi? Yaitu Jim dengan Ya. Pas. Jadi cara menghafalnya pangkal lidah, antara pangkal dengan tengah, kaf, baru tengah lidah kan ada 3 huruf. Ambil 2 saja, Jim dengan Ya. Mana yang tidak masuk? Shin. Bayangkan saja Shin itu adalah syamsiah. Maka seluruh huruf lidah selain qaf, kaf dengan Jim dengan Ya, seluruh huruf lidah itu adalah huruf syamsiah. Berarti kalau kita lihat dari huruf Shin, Shin, Dod, Lam, Nun, Ro, Ta, Dal, To, gusi atas, gusi bawah, Zai, Sin, Sod, baru ujung lidah dengan gigi atas, Ta, Da, Zo, itu adalah huruf syamsiah. Banyak triknya Ibu.
Gimana Bu Silvi, Bu Jessica, kebayang caranya? Bayang ya, ya Allah. Oke. Ilmu tajwid itu saling berkaitan nih Bu. Kalau kita kuat hafalan di makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6 huruf. Tenggorokan bawah H dengan Hamzah, tenggorokan tengah H dengan A, tenggorokan atas H dengan Ghin. Kemudian pindah ke bibir. Oh, bibir itu ada 4 huruf. Tempat pertama Fa, tempat kedua bertemunya 2 bibir, Ba, Mim, Waw. Semuanya kita gabungan sudah 10 huruf. Yang tenggorokan 6, di bibir 4, masuk huruf qamariyah. Berarti ada 4 huruf lagi karena baru 10. Ambil dari pangkal lidah, berjalanannya dari bawah. Qaf, kaf, tadi kan yang tengah lidah ada 3. Ambil 2 saja, jim dengan ya. Shinnya tidak dimasukkan, bayangkan saja karena syamsiyah, shinnya kita lemparkan ke syamsiyah. Maka sisanya dari huruf shin, kemudian pangkal lidah, tepi lidah, ujung lidah gusi atas, ujung lidah gusi bawah, ujung lidah gigi atas, itu adalah huruf syamsiyah. Begitu cara menghafalnya Bu Jessica. Jadi kalau kita ingin ngasih nama anak atau ngasih nama apapun, bentuk-bentuk grup-grup atau apa, kita bisa tebak. Contoh Al-Najah atau An-Najah. Contoh Az-Zahra atau Al-Zahra. Nah, kita bisa tebak. Oh, karena huruf Z itu dia masuk di huruf lidah, berarti dia syamsiyah. Az-Zahra. Seperti itu. Bisa dipahami? Itu letaknya di mana ya? Pangkal lidah ya? Mana Bu? Bu Jessica suaranya kurang dekat. Itu di ujung lidah ya? Huruf apa Ibu? Kurang jelas. Dot. Shot atau apa? Dot. Shot. Shot itu ujung lidah gusi bawah. Shod. Jadi lidahnya ditempelkan ke bawah. Shod. Gusi bawah tidak bergerak. Shod. Sod. Iya. Ujung lidah gusi bawah. Ujung lidah gusi atas tadal. Toh. Ujung lidah gusi bawah nomor 9 zai sin shod. Silakan, ada yang mau ditanya lagi Bu. Jadi kita bisa lihat kalau dia memakai huruf qamariyah maka alif lamnya terbaca al-fauzu wal batinu. Di Quran kita bisa langsung lihat ke Quran saja. Contoh kalau kita buka Quran, kita buka surah Al-Baqarah saja yang gampang. Ya, kita buka surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua. Ayat kedua, zalikal kita, lamnya terbaca zalikal al. Kenapa lamnya terbaca ada alif lam? Itu kan isim, kitab. Kenapa? Karena di depannya huruf lam itu ada huruf kaf. Kaf ini adalah huruf qamariyah, otomatis lamnya terbaca zalikal al. Zalikal kitabu. Lamnya terucap. Kalau kita lihat ke ayat ketiga Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah atau nas-shalah. Maka cara bacanya nas-shalah, alif lamnya tidak terbaca. Diloncat langsung shotnya dikasih tasdid. Kenapa? Karena shot itu adalah makhraj dari dia syamsiyah. Nas-shalah kan sama-sama ada alif lamnya. Cara penulisannya kan sama. Kalau kita tuliskan Alkitab dengan as-shalah sama-sama pakai alif lam. Ya, nih saya tulis di sini Alkitab, kalau ditunggal Alkitab, dengan as-shalah ada alif lamnya juga. Ini sama alif lam. As-shalah. Ini ada alif lam, ini ada alif lam. Tapi yang ini lamnya dia terucap, yang ini lamnya dia tidak terucap, langsung loncat ke huruf shot. Dinas sholah, alif lamnya tidak terbaca. Kenapa? Karena shot itu adalah huruf alif lam syamsiyah. Jadi kalau zaman dahulu Quran itu belum ada barisnya, kita bisa tebak. Oh, ini nggak mungkin bacanya wa yuqimunal sholah, tapi nas sholah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ayat kelima penutupnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul
lamnya terucap. Humulmu, kenapa? Di depan huruf alif lam ada huruf mim. Mim itu adalah huruf qamariyah, maka otomatis lamnya terbaca. Humul muflihun. Itu cara mendeteksinya. Kemudian contoh di ayat ke-13. Surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan, tidak amanan tapi amanan langsung ke nun. Kenapa? Nun itu adalah huruf syamsiah, maka alif lamnya tidak terbaca. Qalu anu'minu kama amanassu, tidak amanal su, tidak amanal su tapi amanas, langsung ke sin. Ini kita bayangkan kalau zaman dahulu Quran belum ada barisnya. Jadi bacanya langsung ke sin. Kenapa? Huruf sin itu adanya di syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak terbaca. Ini kalau kaitan dari segi ilmu tajwid. Tapi kalau dari segi bahasa Arab, kalau kita kaitkan ke bahasa Arab, apabila ada alif lamnya, kalimat yang menggunakan alif lamnya itu tahu, orangnya sudah spesifik, ini yang dimaksud. Tapi kalau dia tidak ada alif lamnya, dia bendanya masih bersifat umum, seperti itu. Oke, Ibu, silakan ada yang mau tanya untuk alif lam ini. Atau materi tajwid yang sebelumnya, intinya yang berkaitan dengan baca Quran yang masih membingungkan, silakan yang mau tanya. Ulangannya marah enggak? Suara Bu Jessica agak jauh, saya nggak bisa tangkap. Mereka di depan ini harus di depan. Ya, Ini aja sih udah. Pak Ustadz, Iya, Ibu. Pak Ustadz, saya mau dites, maaf bukan mau dites, pengen tahu betul apa enggak yang saya tulis ya tentang huruf qamariyah itu apa aja. Di Pak Ustadz itu ada 14, tapi di saya cuma ada 11. Ada 11 ya. Bentar Pak Ustadz, ini suaranya double. Nah, ini yang qamariyah itu dari pangkal dari tenggorokan ya Pak Ustadz. Ya, tenggorokan ada 6 huruf. Alif, ha, ain, kho, goin, itu terus jim, iya. Kemudian Pindah ke bibir dulu biar enak ngafalinnya. gimana Pak Ustadz? Saya ngapalin, kalau ngapalin hurufnya dulu nggak bisa ya? Nanti baru ke tenggorokan terus ke lidahnya gitu. Boleh juga. Jadi cara menghafalnya huruf yang tenggorokan dulu. Tadi 6 huruf. Hamzah dengan ha dengan a, kha dengan aghin. Berarti dari tenggorokan langsung pindah ke lidah. Lidah ambil 4 saja. Yaitu ambil 4 saja. Pangkal lidah, qaf. Depan pangkal lidah, ya depan pangkal lidah. Ya. Jim dengan ya, qaf dengan kaf, baru jim dengan ya. Iya, qaf, kaf, jim. Oh, oke. Oke, Pak Ustadz. Dari situ terus pergi ke lidah ya. Yang ujung lidah yang mim, ba, waw. Ujung lidah, bibir, huruf yang keluar dari bibir, Ibu. Oh, ini bibir. Oke, Pak Ustadz. Udah berarti betul. Iya, betul. Udah Pak Ustadz. Jadi huruf qamariyah itu huruf yang keluar dari tenggorokan, huruf yang keluar dari bibir, ditambah huruf yang keluar dari lidah 4 huruf. Cara menghitungnya bagaimana? Dari pangkal lidah, qaf, kaf, jim, ya. Jadi berjalan dia naik ke atas. Nah sisanya huruf yang keluar dari lidah itu adalah huruf syamsiyah yang dimulai dari huruf shin. Bisa dipahami, Bu? Silakan lagi yang mau ditanya, yang membingungkan mungkin yang selama ini Bu baca Quran, bingung ini apa nama istilah tajwidnya atau ini gimana cara bacanya. Silakan yang mau ditanya. Ustadz, saya Cindy. Ya, Bu. Ustadz, saya mau nanya, mungkin saya bisa baca Al-Quran
Mungkin lah, mungkin. Tapi nggak tahu itu hukumnya apa. Bukan, maksudnya hukumnya nggak tahu apa namanya. Itu gimana ya Ustaz? Ya, Saya bisa baca, tapi kalau ditanya tuh nggak tahu itu mat apa, izharkah ini, idgham. Itu gimana ya Ustaz? Ini ya Ustaz, yang pertama itu semua, ini saya Bu Sylvie Ustaz, saya juga termasuk seperti itu. Jadi memang kalau diajarin dari zaman dulu itu waktu kecil, jadi pokoknya ini kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. ini cara ini harus panjang gitu ya. Harus begitu aja. Nah, ya. Oh iya. Ya jadi ya kalau misalnya ada apa tuh fa'ilam gitu, kita emang udah disuruh begitu gitu, tapi kita nggak tahu itu apa hukumnya gitu. Ya. Jadi hukum membaca Quran itu terbagi kepada dua. Yang pertama yang berkaitan dengan tajwid ya. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain, sama seperti sholat. Jadi fardu ain itu sama seperti sholat. Orang yang nggak sholat dia berdosa. Hukum baca Quran tidak pakai tajwid berarti itu berdosa, bisa mendatangkan kesalahan makna. Tapi itu kalau tidak belajar. Tapi kalau bagi orang yang belajar dia dapat kesalahan, maka itu tidak mendatangkan dosa. Dosa yang dimaksudnya dia sudah tahu salah, tajwidnya tidak benar, dia tidak mau tahu, maka itu akan mendatangkan dosa. Tapi kalau salah dalam proses belajar, itu maka dia dimaafkan. Dari setiap kesalahannya itu dianggap dua, mendapatkan keutamaan, pahala dari bacaan dan pahala karena dia ingin tahu. Ketika proses dia belajar salah, maka tetap mendapatkan keutamaan. Nah, orang yang seperti ini, dia bisa baca Quran, tapi dia tidak tahu istilah izhar, ini mat ini semualah nama-nama istilah tajwid. Maka paling tidak dia bisa membacanya dengan benar. Karena hukum membaca tajwid, membaca Quran dengan ilmu, dengan tajwid, itu fardu ain. Maka seperti ada orang yang bisa baca Quran, tajwidnya benar, tapi nggak tahu nama istilah tajwidnya. Karena memang orang zaman dulu, contoh kalau ngajar, yang penting ini cara bacanya panjang, nggak perlu tahu ini namanya mat apa. Jadi kalau ada rumus kayak gini, bacanya harus panjang. Kalau bagai gini, ini bertemu ini bacanya harus masuk saja, nggak diajarkan apa nama istilah tajwidnya. Maka baca seperti itu tidak masalah. Tapi apa hukum membaca Al-Quran dengan mengetahui detail? Izhar itu hurufnya apa saja, ikhfa itu hurufnya apa saja, mat itu terbagi kepada berapa, hukumnya apa Ibu? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana maksudnya? Yaitu apabila sudah ada orang satu saja yang menguasai, seperti sholat mayat ya, sholat mayit. Contoh ada di kampung yang meninggal dunia. Kalau tidak ada yang menyolatkan, maka satu kampung bisa berdosa. Kalau satu kampung itu ada perwakilan 2 orang saja, maka satu kampung itu tidak berdosa. Karena sudah ada perwakilan. Nah, hukum belajar tajwid sampai mengetahui secara detail bagaimana ini kadar panjangnya dan nama-nama istilah yang lain, itu hukumnya fardu kifayah. Cukup satu orang saja yang bisa menguasai secara detail, maka terputuslah, lepaslah dosa-dosa orang yang lain. Tapi maksud fardu kifayahnya ini bukan satu kampung, tapi paling tidak dalam isi keluarga, satu keluarga, orang tua, anak, istri kita, kakak, adik, paling tidak ada satu orang yang bisa menguasai ilmu tajwid ini secara detail. Tujuannya agar apa? Kalau seandainya dalam lingkup keluarga ada yang ragu dalam hal membaca Quran, ada tempat kita bertanya. Sehingga apa? Dari seluruh ruang lingkup keluarga itu terlepas dari dosa. Karena apa? Karena ada yang belajar ilmu tajwid secara mendetail. Nah, paling tidak dari sekian banyak keluarga di rumah ibu-ibu, ada abang, ada kakek, ada suami, ada anak, semuanya.
Ibu sudah menjadi delegasi, menjadi utusan. Agar apa? Yang lain terlepas bebannya, terlepas tanggung jawabnya. Kenapa? Karena dalam ruang lingkup keluarga ada yang tahu, oh huruf ikhfa itu ada 15. Cara bacanya samar dan berdengung. Sehingga apa? Kalau seandainya ruang lingkup dalam keluarga itu ada yang ragu, ini cara bacanya gimana ya, dengung atau tidak dengung? Ada satu yang menguasai secara baik, dia bisa bertanya kepada satu orang tersebut. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum kalau baca Quran kita nggak tahu secara detail nama-namanya, tidak masalah selagi baca Qurannya itu tetap terjaga tajwidnya. Tapi kita cek lagi keluarga kita, ada nggak dari sekian urutan nenek kita, orang tua kita, diri kita, anak kita, cucu kita yang bisa menguasai ilmu tajwid secara baik dan benar. Kalau tidak ada, paling tidak harus ada satu utusan dari keluarga kita agar kita terlepas dari fardhu kifayah. Itu maksudnya. Bisa dipahami penjelasan saya, Bu? Bisa dipahami, Bu? Pak Ustadz, kalau ada satu misalnya dalam keluarga harus belajar, artinya kalau sedikit ilmu yang udah kita tahu, udah approve nih, maksudnya itu betul ya, itu wajib ngajarin sama keluarga kita atau nggak usah? Gitu sih, dia kan nanya dulu ya. Yang pertama, kalau seandainya, kan seperti ini ya dalam agama, seorang suami berkewajiban mendidik istrinya. Agama, benar ya Bu ya? Secara agama itu kewajibannya. Seorang suami wajib mendidik istrinya agama. Tapi rupanya suaminya nggak jurusan agama dan dia bekerja mencari nafkah. Nah, bagaimana kewajiban seorang suami jadinya? Dia harus memberikan sebagian waktu atau dalam seminggu sekali atau sebulan sekali seorang istri itu untuk belajar agama. Nah, belajar agamanya bagaimana? Kalau seandainya harus di sekolah dengan menggunakan biaya, bayar contoh di sekolah iuran, 1 bulan di sekolah itu 100 ringgit contohnya. Maka siapa yang berkewajiban membayarkan uang sekolahnya tersebut untuk istri? Maka suami yang berkewajiban. Kenapa? Karena nggak mampu suaminya. Kan dari hal keluarga, suami wajib mendidik agama seorang istri dan anak-anaknya. Nah, karena suami tadi nggak mampu keterbatasannya, dia amanahkan kepada lembaga pendidikan. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk membayarnya? Bukan istri juga yang bertanggung jawab. Karena itu sebenarnya mendidik agama kewajiban suami. Maka uang pengajian itu sebenarnya tanggung jawabnya dari suami. Nah, itu dari segi kewajibannya. Nah, bagaimana? Kita sudah belajar juga nih Ustadz, baru pahamnya ikhfa. Kita nggak bisa ngajarkan secara baik. Ada rupanya yang lebih kompeten lagi, atau kita datangkan guru. Karena seorang anak harus diwajibkan juga mendidik supaya dia mengetahui ilmu agama. Maka paling tidak, kalau seandainya kita mampu, maka kita lebih baik kita yang mengajarkan. Karena kata Quran dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian ialah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengajarkan secara baik, kita boleh datangkan guru yang menguasai di bidang itu. Tapi sebatas kita juga sambil belajar, agar ilmu kita juga tidak lupa, yang kita tahu lebih baik kita ajarkan, supaya ilmunya betul-betul melekat. Jadi sebenarnya ada kewajiban. Seorang yang memiliki ilmu itu ada amanah untuk mengajarkan dan mengamalkan ilmu tersebut, sebatas di mana dia tahunya saja. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, Bu Jessica hanya tahunya izhar saja, apakah ada kewajiban untuk menyampaikan izhar itu? Paling tidak standar paling bawahnya mempraktekkan dalam membacanya itu kewajiban yang nomor satunya. Kalau seandainya praktekannya sudah baik, baru paling tidak mengajarkan kepada orang yang terdekat, itu kepada anak. Maka kan dalam bahasa Quran itu kuntum khaira ummah, itu dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang itu, sebentar ini saya lihat. Ali Imran ayat yang ke-110.
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu sebenarnya umat yang terbaik ketika kalian menerima risalah Al-Quran. Tapi gimana salah satu syaratnya kalian dikatakan orang yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak dalam ayat kebaikan. Dan ayat 110, Ali Imran 110. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Intinya setiap seorang yang beriman itu selalu dianjurkan untuk berdakwah, mengajak kebaikan. Tapi dakwahnya ini sesuai dengan kapasitas keilmuan. Jangan nanti kalau ilmu kita tidak sampai, kita menceritakan tentang hal yang berkaitan tentang perbedaan mazhab, perbedaan para ulama. Ilmu kita belum cukup sampai sana. Kalau seandainya ilmu kita mumpuni, maka kita boleh menyampaikan. Itu nanti tugasnya bagi seorang dai. Nah, bagi kita bagaimana? Paling tidak kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada anak kita, memberikan nasihat. Wah, ilmu kita nggak cukup. Paling tidak ketika anak kita ingin melakukan hal-hal yang buruk, kita cegah. Itu termasuk juga amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sebenarnya kalau kita ingin dikatakan umat yang terbaik, dalam diri kita ini ada unsur bagaimana kita disuruh mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, tergantung dengan kapasitas keilmuan kita. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau ditanya Bu Novita, apakah kita wajib mengajarkan? Yang terbaiknya adalah mengajarkan. Paling tidak, kalau kita belum kuat untuk mengajarkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, semaksimal mungkin kita usaha untuk bisa mengamalkan. Itu, Ibu. Oke, Bu Jessica. Iya. Pak Ustadz, saya kan kalau soal tajwid memang belum bisa. Tapi kalau baca insya Allah lumayan ya Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz jujur sama saya. Bisa begini Bu Jessica. Bu Jessica ngajar anak nih contohnya. Nah itu saya mau nanya itu Pak Ustadz. Contoh ngajar anak. Bu Jessica, kan kadang anak-anak tuh ada yang suka kritis ya Bu ya. Dia nanya pengen sampai dia puas, pengen tahu jawabannya. Contoh unzila, contoh kalimat unzila. Contoh Al-Baqarah saja. Walladzina yu'minuna bima unzila. Al-Baqarah ayat keempat. Ibu Jessica ngajarkan ke anak. Ini bacanya harus dengung. Tiba-tiba anak nanya, kenapa ibu ini harus dengung? Ya yang penting bacanya dengung saja lah, karena ibu tahunya seperti itu. Kan akhirnya ilmunya akan terus seperti itu, Ibu. Nah dengan kita menguasai ilmu, kita bisa kalau ketika anak tanya, ya ini kenapa dibaca dengung dan samar? Karena memang secara hukum tajwid dia punya aturan, ini namanya ikhfa. Termasuk zai itu salah satu huruf ikhfa, bacanya harus samar dan berdengung. Sehingga ketika kita mengajarkan ke anak itu betul-betul dapatkan ilmu yang dia betul-betul puas dapat jawabannya. Tapi kalau kita jawabnya, yang penting cara bacanya dengung saja lah. Perkara nanti kenapa dia dengung nggak tahu, nanti kamu harus ikut saja. Ya kalau sepakat itu sih insya Allah bisa, tapi yang kayak yang tadi ditanya tuh yang kayak apa? Ada mat atau dam itu yang itu saya masih belum tahu tuh. Buka buku sama-sama ya. Ya mungkin nanti akan terus kita ulang-ulang. Jadi kalau mat kan, ini Ibu kenapa harus 6 harokat? Kita bingung. Yang penting bacanya 6 harokat saja. Ibu nggak tahu. Itu kan susah juga jawabnya seperti itu. Iya betul. Jadi kalau kita punya cara trik menyampaikan, ini karena memang dia sesudahnya bertemu dengan ini. Secara rumus kaidah tajwid dia bacanya harus 6 harokat. Nah, sehingga anak tersebut puas seperti itu. Jadi dengan keutamaan kita menguasai ilmu tajwid ini ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita bisa ngajarkan ke orang lain. Tapi kalau ngajarkan tidak ada ilmu alatnya, susah ngajarkannya. Ada yang kurang alatnya seperti itu. Oke Bu, jadi sangat penting sekali. Nggak apa-apa kita mungkin ya namanya belajar terkadang dengan kita bertemunya sebulan sekali, terkadang ada lupa, nggak apa-apa. Intinya memang harus terus diulang saja.
Insya Allah semakin sering diulang, lama-lama insya Allah akan melekat sendirinya. Ada lagi yang mau ditanya Ibu? Enggak ada. Ya. Jadi sebenarnya jadi kayak pertanyaan anak-anak juga sih gitu ya kan, biar kita gampang jawabnya. Sebenarnya sejarah tajwid itu kenapa jadi ada tajwid itu sebenarnya apa ya Pak? Mana Bu Mia? Ulang lagi Bu Mia, suaranya agak bingung. Sejarah ilmu tajwid. Sejarah tentang tajwid Pak Ustadz yang basicnya. Ya, yang pertama, tajwid ini sudah ada sebenarnya semenjak Quran diturunkan. Maka dalam hadis dikatakan, Innallaha yuhibbu ayyaqra'ul Qur'an kama unzila. Allah itu sangat mencintai seorang hamba yang ketika membaca Al-Quran itu sebagaimana Quran itu diturunkan. Bagaimana Quran diturunkan, diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sudah dengan kadar bacaan tajwid. Akan tetapi zaman dahulu kan yang belajar tuh orang Arab, Islam itu masih di Arab. Kemudian Islam semakin berkembang luas. Masuklah nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Islam semakin meluas. Maka ada salah satu sahabat yang namanya Abu Aswad Ad-Duali. Dia mendengar ada orang Arab, ada orang yang bukan Arab membaca surah At-Taubah ayat ketiga. Ini asal muasalnya, Bu. Membaca surah At-Taubah ayat ketiga. Apa salahnya? Barisnya salah. Sehingga ketika itu Abu Aswad Ad-Duali menyampaikan informasi ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, aku tadi dengar ada orang baca Quran tajwidnya salah, barisnya salah. Kenapa? Karena zaman dahulu kan Quran belum ada titik dan barisnya. Maka ketika itu karena Islam semakin berkembang luas, maka dibuatlah disiplin ilmu tajwid agar bagi orang yang mungkin baru belajar Islam atau kita bukan orang Arab, tidak tahu bagaimana membaca Quran yang panjang dan pendeknya, perlu ada ilmu yang membimbingnya. Jadi kalau dasarnya sebenarnya ilmu tajwid itu sudah ada semenjak zaman Rasulullah ketika diturunkan dengan bacaan tajwid. Tapi karena yang membaca itu orang Arab, langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, mereka mengikut. Nah, karena jarak kita begitu jauh dengan Nabi Muhammad, dan kita juga bukan orang Arab, perlu ada disiplin ilmu yang agar membimbing kita agar tetap hak-haknya Quran itu terjaga. Jadi kalau ditanya kapan asal muasalnya, semenjak zaman Rasulullah. Kapan mulai ada disiplin ilmunya, dibuat buku khusus tentang ilmu tajwid pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena Islam semakin meluas. Itu jawabannya. Karena pentingnya. Nah sekarang ilmu tajwid itu semakin, Quran juga semakin berkembang. Zaman dahulu Quran belum ada warna-warnanya. Ikhfa dikasih warna ini, mat ini dikasih warna ini. Karena kepentingan bagaimana umat Islam ini agar bagi kita seorang yang bukan orang Arab lebih mudah lagi belajar Quran, yang diberikan lagi tanda-tanda warna agar memudahkan bagi kita belajar Quran. Jadi perkembangannya selalu akan terus ada sesuai dengan kebutuhan umat dalam berinteraksi kepada Quran. Seperti itu Bu Mia jawabannya. Itu sejarahnya. Oke Bu Mia, bisa dengar suara saya? Terima kasih. Iya Bu. Ada lagi yang mau tanya Bu? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya ada lagi Bu? Tidak ada Ustaz. Ya, oke, kalau tidak ada Bu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah nanti untuk materi berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Nanti saya akan WhatsApp dengan Bu Mailinda apa saja untuk materi berikutnya. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz maaf, boleh ada doa sedikit buat Ananda Adli Makarim Bakhtiar, anak dari Ibu Asfah, sedang Mbak Asfah, boleh share ke Ustadz? Atau boleh ditulis namanya di chatting atau di WhatsApp ke saya, atau tulis namanya di chattingan Zoom Ibu. Namanya boleh ditulis di chattingan Zoom. Oh iya nih Pak Ustadz, ini apa siang ini sebenarnya dari kemarin itu Adlinya cek darah, tapi dia punya sel darah putih sama trombositnya juga nggak bagus. Jadi hari ini dia harus booster 2 kali untuk ke sel darah putihnya. Kemudian mungkin harus transfusi darah juga. Tadi ini waktu saya tinggal ini dia lagi transfusi darah. Kita doa